Halo co-friends, pada soal ini kita akan melengkapi tabel untuk nilai-nilai fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kemudian kita akan menggambarkan grafik fungsinya masing-masing dan menentukan amplitudonya untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, pertama di sini kita akan melengkapi tabel yang diberikan terlebih dahulu, yang mana kita pada umumnya ketahui untuk sudut-sudutnya dalam derajat, sedangkan di sini X-nya menyatakan sudut-sudutnya masing-masing dalam satuan radian. Sehingga kita perlu ingat juga bahwa di sini 180 derajat sama dengan pi radian. Berarti agar memudahkan kita mengisi informasi yang ada di sini, kita bisa ubah terlebih dahulu sudut-sudutnya dalam bentuk derajat dengan masing-masing pi-nya kita ganti dengan 180 derajat. Karena di sini tidak ada pi-nya, sama saja berarti 0 dikalikan dengan pi yang hasilnya 0, maka 0 dikalikan dengan 180 derajat hasilnya adalah 0 derajat. Sehingga masing-masing kita akan peroleh kalau pi-nya kita ganti 180 derajat, maka inilah bentuk-bentuk derajatnya yang bersesuaian dengan sudutnya yang dalam satuan radian. Kita ketahui bahwa sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat ini merupakan sudut-sudut istimewa dan kita sudah ketahui nilai sin X dan cos X-nya masing-masing. Untuk sin 0 derajat nilainya adalah 0, cos 0 derajat nilainya adalah 1, sin 30 derajat nilainya adalah 1/2, sedangkan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Lalu untuk sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3, dan cos 60 derajat nilainya adalah 1/2, lalu sin 90 derajat nilainya 1, dan cos 90 derajat nilainya adalah 0. Lalu untuk nilai-nilai X lainnya, bagaimana menentukan sin X dan cos X-nya? Sebenarnya bisa kita manfaatkan sudut-sudut istimewanya ini. Bisa kita manfaatkan bahwa sin 180 derajat dikurang theta ini sama dengan sin theta, lalu cos 180 derajat dikurang theta ini sama dengan min cos theta. Jadi bisa kita cari untuk yang sin 120 derajatnya terlebih dahulu, yang mana kita hubungkan dengan 180 derajat, dan di sini bahwa 120 derajat bisa kita peroleh berdasarkan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Maka sesuai yang konsep ini, berarti kita akan peroleh ini sama saja dengan sin 60 derajat nilainya yang kita ketahui adalah 1/2 akar 3. Berarti bisa kita lengkapi seperti ini. Begitupun untuk cos 120 derajatnya menggunakan rumus ini kita akan peroleh sama dengan min cos 60 derajat, yang mana cos 60 derajatnya di sini adalah 1/2. Berarti ini sama dengan min 1/2, bisa kita lengkapi pada tabelnya seperti ini. Lalu untuk yang 150 derajat bisa kita jadikan 180 derajat dikurang 30 derajat, maka bisa kita peroleh berarti sin 150 derajatnya adalah 1/2 dan cos 150 derajatnya adalah min 1/2 akar 3. Lalu untuk yang 180 derajat bisa kita jadikan 180 derajat dikurang 0 derajat masing-masing seperti ini, maka kita dapatkan sin 180 derajat adalah 0 dan cos 180 derajat adalah min 1. Untuk sudut-sudut selanjutnya bisa kita gunakan sudut terkait 180 derajat ditambah theta, yang mana 210 derajat bisa kita peroleh berdasarkan 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka kita gunakan rumus yang seperti ini, berarti kita akan peroleh ini sama dengan min sin 30 derajat, dan yang di sini sama dengan min cos 30 derajat. Berarti kita lengkapi di sini min setengah, dan di sini min setengah akar 3. Lalu untuk yang sudut 240 derajatnya, untuk sin-nya kita akan peroleh di sini hasilnya min setengah akar 3, dan di sini kita peroleh min setengah.
Kemudian untuk sudut 270 derajat, kita akan peroleh untuk sin-nya di sini min 1 dan cos-nya adalah 0. Lalu untuk sudut-sudut lainnya bisa kita manfaatkan bentuk 360 derajat dikurang theta dengan kita gunakan konsep ini. Kita akan peroleh sin 300 derajat adalah min setengah akar 3, dan untuk cos 300 derajatnya adalah 1/2 atau setengah. Lalu untuk sudut 330 derajat, sin-nya adalah min setengah dan cos-nya adalah setengah akar 3. Terakhir, untuk sudut 360 derajat, kita akan peroleh nilai sin-nya adalah 0 dan nilai cos-nya adalah 1. Maka inilah nilai-nilai untuk fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dalam satu periodenya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, dengan menggunakan tabel yang nomor 1 ini, kita akan menggambarkan Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kita gambarkan untuk yang Y sama dengan sin X-nya terlebih dahulu, berarti kita ketahui nilai X-nya atau nilai-nilai pada sumbu X-nya adalah nilai-nilai yang ada di sini, dan nilai Y sama dengan sin X menyatakan nilai yang ada pada sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya. Jadi kita gambarkan untuk sumbu X-nya seperti ini dan sumbu Y-nya seperti ini. Kemudian untuk yang Y sama dengan sin X, berarti kita perhatikan baris pertama dan baris yang kedua. Kita hubungkan nilainya di sini 0 dengan 0, berarti pada sumbu X nilainya 0 dan pada sumbu Y nilainya adalah 0. Sehingga titiknya ada di sini. Lalu untuk yang ketika X-nya pi/6, berarti nilai pada sumbu X-nya pi/6 dan nilai pada sumbu Y-nya adalah 1/2. Sehingga kalau kita hubungkan, maka kita akan peroleh letak titiknya berarti akan ada di sini. Begitupun untuk nilai-nilai lainnya, kita hubungkan masing-masing nilai X dan Y-nya, maka kita akan peroleh inilah letak titiknya masing-masing. Lalu tinggal kita hubungkan saja. Maka kita akan peroleh inilah Y sama dengan sin X untuk satu periode. Selanjutnya untuk gambar Y sama dengan cos X, kalau sebelumnya kita pasangkan baris yang pertama dan yang kedua, berarti sekarang kita pasangkan baris pertama dan ketiga. Contohnya untuk X-nya 0 berarti Y-nya adalah 1, lalu untuk X-nya pi/6 berarti Y-nya adalah 1/2 akar 3, dan seterusnya. Kita akan peroleh masing-masing titiknya berarti seperti ini dan tinggal kita hubungkan saja. Sehingga kita akan peroleh inilah gambar Y sama dengan cos X-nya. Lalu untuk yang nomor 3, kita akan menentukan amplitudo dari suatu fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X berdasarkan grafik yang telah digambar di bagian 2 tadi, yang mana kita peroleh nilainya dari tabel yang nomor 1. Jadi bisa kita perhatikan pada gambar yang nomor 1 atau pada tabel yang nomor 1. Kalau kita tuliskan rumus amplitudonya berarti adalah setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum seperti ini. Kita bisa lihat dari amplitudo Y sama dengan sin X-nya, kita lihat nilai maksimumnya terlebih dahulu berarti nilai maksimum dari nilai sin X, kita perhatikan nilai yang paling besarnya di sini adalah 1. Lalu nilai minimumnya berarti kita perhatikan bahwa di sini nilai yang terkecilnya adalah min 1, maka bisa kita tuliskan nilai minimumnya adalah min 1, dan bisa kita hitung berarti untuk amplitudonya sesuai rumus, berarti ini sama dengan setengah dikalikan maksimumnya 1 dikurang minimumnya adalah min 1, yang mana positif diperoleh berdasarkan negatif dikali negatif, maka ini hasilnya sama dengan setengah dikalikan 1 ditambah 1, ini sama dengan setengah dikalikan dengan 2, berarti hasilnya sama dengan 1. Sehingga untuk amplitudo Y sama dengan sin X adalah 1. Begitupun untuk Y sama dengan cos X, kita perhatikan nilai maksimumnya di antara nilai-nilai ini adalah 1, dan nilai minimumnya juga di sini adalah min 1. Maka amplitudonya sama seperti Y sama dengan sin X, yaitu sama dengan 1. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.